Nomor 6. Pasti menang. Kita bicara tentang kelas pekerja, khususnya kelas buruh, maka tidak terhindarkan kita akan melancong ke Eropa berabad-abad silam. Tidak terhindarkan karena sejarah kelahiran kelas buruh dimulai di tempat itu dan pada periode itu. Kita akan tiba di Eropa pada abad 18 hingga dengan abad 19, tepatnya pada kurun waktu tahun 1760 hingga kurun waktu tahun 1850. Apa yang terjadi di Eropa pada waktu itu adalah apa yang dinamakan sebagai revolusi industri, yaitu ketika alat-alat kerja manusia, ketika cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya berubah secara dramatis dan drastis. Kenapa itu bisa berubah? Karena ditemukannya beberapa penemuan penting. Pertama adalah tenaga air atau biasa disebut water power, yang bentuknya bisa berupa kincir angin raksasa, yang dahulu itu berdiri berdampingan bersama pabrik-pabrik. Ditemukan juga mesin uap. Kalau mesin tenaga air kerap dikaitkan dengan seorang industrialis Inggris bernama Richard Arkwright, sementara mesin uap atau steam engine itu kita semua pasti atau setidaknya sebagian dari kita pernah mengenal James Watt, seorang Skotlandia yang kemudian menemukan mesin uap yang mempengaruhi bagaimana kemudian industri tumbuh dan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, periode ini kerap disebut sebagai revolusi industri. Belakangan waktu sering disebut sebagai revolusi industri 1.0 dan 2.0. Ditandai tadi dengan ditemukannya mesin uap, tenaga air, mekanisasi, produksi massal, assembling atau perakitan, dan kelistrikan. Dampak yang paling luas adalah berdirinya pabrik-pabrik. Jika sebelumnya orang memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya kain, dengan pemintalan sederhana dan membutuhkan waktu berjam-jam, ditemukannya mesin uap dan tenaga air itu membuat orang atau tenaga kerja bisa menghasilkan berkuintal-kintal kain dalam waktu yang jauh lebih singkat. Bila sebelumnya pengrajin sepatu membutuhkan 2-3 hari atau bahkan sepekan hanya untuk menghasilkan sepasang sepatu kulit, maka ditemukannya mesin itu membuat ribuan sepatu bahkan bisa dihasilkan hanya dalam 1-2 hari. Nah, beriringan dengan itu, Eropa, khususnya Inggris, tempat di mana revolusi industri itu tumbuh, bermunculan pabrik-pabrik, berdirilah industri-industri baru. Dan ketika industri berdiri, maka muncullah tenaga upahan di dalamnya yang bekerja, yang menjalankan mesin, yang menggerakkan produksi. Tenaga kerja inilah yang belakangan tahun atau belakangan waktu familiar disebut sebagai kelas buruh. Dampak paling luas dari revolusi industri bukan saja mengubah percepatan bagaimana manusia memproduksi kebutuhan hidupnya, seperti yang saya contohkan tadi, secarik kain yang sebelumnya dihasilkan berminggu-minggu menjadi sehari bisa berkintal-kintal kain, atau sepatu yang sebelumnya dihasilkan dalam sepekan kemudian bisa dihasilkan beribu-ribu hanya dalam sehari, tetapi juga merubah populasi pekerja, merubah populasi ketenaga kerjaan. Menurut sensus yang dilakukan di Inggris, beriringan dengan revolusi industri atau kurang lebih hampir 100 tahun setelah revolusi industri, jumlah tenaga kerja itu didominasi oleh mereka yang bekerja di sektor manufaktur. Jumlahnya sebesar 40%, sektor jasa dan perdagangan 25%, sisanya di sektor transportasi, pertambangan, dan penggalian juga konstruksi. Sementara pertanian yang sebelumnya menjadi tempat mayoritas populasi bekerja, lambat laun, kurun waktu, semakin ditinggalkan. Di dalam sensus tersebut disebut pertanian hanya menyisakan 21% dari total populasi pekerja. Artinya kota semakin tumbuh, industri semakin meluas,
dan pelan-pelan pertanian kehilangan daya tariknya. Saya pikir itu hukum umum dalam pertumbuhan ekonomi atau hukum umum dalam perkembangan ekonomi di berbagai negeri ketika industri mulai tumbuh dan mendominasi sektor ekonomi di sebuah negeri.